Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kurang semangat. Coba ulang lagi. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat luar luar biasa. biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Apa? Alhamdulillah. Baik. Eh, hari ini ada yang tidak hadir atau berhalangan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua, Pak. Baik. Saya isi dulu presensinya. Pertama, Opan Taufik. Ada Hadir, orangnya? Pak. Hadir, Iya. Pak. Baik. Kemudian Saiful Bahri Tanjung. Hadir Pak, hadir. Ya. Kemudian Zakir Abdullah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bu Edria Zaidir. Hadir, Pak. Kemudian Rodiah Batubara. Hadir, Pak. Oke. Berarti semuanya hadir dalam kelas ini ya. Hadir Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang memimpin doa yaitu ketua Pak Opan untuk memimpin. Ketua kelasnya Pak Opan kan? Yang piket hari ini Saiful, Pak. Oh, Pak Saiful, Baik, Saiful. Ya, ya ya. baik Pak. Lupa saya Pak hari ini pikir saya. Ah, Kawan-kawan semuanya untuk memulai pembelajaran kita agar dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu A'udzu billahi billahi Minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islami Islami dina dina wa wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasula rasula Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun itu adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Maun ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka kalau diturunkan di kota Mekah berarti dia itu tergolong surah Makkiyah. Kalau dia diturunkan di kota Madinah berarti dia itu tergolong surah Madaniyah. Kalau surah yang turun di kota Mekah berarti Nabi belum berhijrah. Kalau dia surah Madaniyah berarti Nabi sudah hijrah. Hijrah. Ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang surah Al-Maun. Subtemanya yaitu babnya menyayangi anak yatim, subtemanya pokok-pokok surah Al-Maun. Bapak Ibu yang kami hormati, Anak-anak. di tempat kita pasti ada anak yang Ada ada. Ada, Pak. Berapa orang anak yatim yang ada di tempat kita? Banyak, Pak. Saya anak Anak-anak yatim, Pak. Bagaimana anak keadaan yatim itu apa, mereka? Pak? Pak, Bagaimana anak keadaan yatim itu mereka? apa, Pak? Gimana? Anak yatim itu apa, Pak? Oh iya, anak yatim itu apa? Anak yatim itu adalah
dia mempunyai ayah tetapi yatim. Dalam Al-Qur'an ya juga disebutkan anak yatim. Nah, itulah pembahasan kita juga nanti tentang anak yatim ya. Ayahnya ada tapi sudah meninggal dunia. Ada sebagian anak-anak kita beranggapan bahwa oh, anak yatim itu Pak, katanya, anak yatim yang tidak punya ayah. Kalau yang tak punya ayah berarti itu diragukan itu. Dia punya ayah tetapi Ya. ayahnya telah meninggal dunia. Kira-kira sampai itu Paham, paham Pak. yang Pak. disebut dengan yatim. Lalu bagaimana keadaan mereka? Apakah kalian sudah membantunya? Udah, Pak. Nah, Ada, Pak. Sering di masjid dikasih sama Pak pengurus masjid, Pak. oh iya, biasanya di masjid itu ada Ya. santunan. Santunan untuk anak yatim, yaitu biasanya kalau di tempat Bapak itu adalah sekali 6 bulan sih. Ya permintaan mereka sekali 6 bulan saja supaya dapatnya sekitar 21 orang. Jadi sekitar 21 orang itu nanti dapatlah 2 juta seorang. Lumayan juga untuk pendidikan mereka. Artinya saya yakin kepada kita semua, kita pernah berbuat baik kepada mereka, kita pernah membantu mereka. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa ataupun peserta didik nantinya dapat memahami makna anak yatim, makna memahami ya yang terdapat dalam surah Al-Maun. Kemudian juga bagaimana pentingnya menyayangi ataupun peduli terhadap anak yatim nanti. Artinya setelah kita belajar nanti pendidikan agama Islam tentang anak yatim ini, mestinya kita sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun nanti ada anak yatim yang nakal. Itu biasa tuh, itu ujian bagi kita. Karena dia itu butuh perhatian dari orang lain. Ya, butuh pada orang lain. Oke. Dengarkan dulu surah Al-Maun, kemudian nanti mari kita bergantian untuk membaca. Pak tayangkan, apa bisa dilihat? Orang miskin yang sholat dari sholatnya orang yang benar. Jelas tadi didengar Bapak Ibu. Jelas, Pak. Dan surah Al-Maun itu bisa kita ulang bersama-sama atau ulang sendirian. Apa gantian supaya terlihat kawan-kawan semuanya, Bapak-bapak semuanya di layar kita ini. Yang pertama mungkin kami minta dari Bapak Opan lah untuk membacakan surah Al-Maun. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Baik, siapa lagi? Baik Pak, saya sambung lah Pak. Baik, silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah.
Oke, mungkin satu orang lagi lah dari Perempuan Ibu. dulu Pak, perempuan satu. Ya, baik, silakan. Bu Per atau Bu Rodia. Belum dibuka mikrofonnya, Bu. Belum dibuka, Bu. Mikrofonnya belum di apa masih juga di laptopnya, Bu. Ya, di laptopnya, Bu. Ah, itu dia udah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Maun, ya. Nuzul surah Al-Maun ini, ya. Jadi surah Al-Maun berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit yang telah disembelih itu. Dia mintanya sedikit saja, tidak banyak, sedikit, hanya untuk melepaskan rasa lapar ini. Apakah dia memberinya? Tidak. Jangankan dia memberi, tapi apa yang ia dapatkan? Menghardiknya. Dihardiknya, kemudian diusirnya. Itu dalam satu riwayat. Kemudian di riwayat lain, riwayat Ibnu Muzir, ya, sebab turunnya surah Al-Ma'un ini ialah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan solat kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan solat dengan ria, meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Artinya apa? Kata riwayat Ibnu Munzir ini bagaimana? Kalau ada orang, maka dia beribadah dengan baik. Kalau ada ramai orang, maka dia memberikan bantuan dengan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika tidak ada orang, maka dia itu takkan mau beribadah, tak mau sholat. Artinya apa? Ria. Nah, inilah yang disebut ria. Maka ini salah satu penyakit yang ada dalam hati kita, mesti kita hindarkan penyakit ria ini. Kira-kira ada beberapa video, ada video yang tadi bisa enggak kita simpulkan? Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari surah Al-Maun ini? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, siapa namanya? Afwan Taufik Pak. Oh, baik. Silakan. Ya kita harus menyayangi anak yatim yang ada di sekitar kita Pak. Hmm. Ya, cukup. Ya Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Bagaimana pendapatnya Pak. tentang surah Ya, Al-Maun ini? bisa. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Pen. Nah, dalam surah Al-Maun itu kita tidak boleh ria. Ya, Kemudian benar. ya, kemudian tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian kita juga tidak boleh lalai dalam sholat, Pak. Iya, benar. Hmm. Allah, jawabannya bagus-bagus, ya. Nah, kita sudah mengetahuinya, tetapi sekarang ini adalah tinggal mengamalkannya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari. Kadang kita tahu bahwa
perbuatan yang kita lakukan ini adalah ria, tapi karena orang banyak, di situ pula kesempatan setan untuk menggoda kita. Oke, 10 menit lagi. Baik, mungkin ini juga bisa jadi panduan kepada kita, ya, atau yang kita dapatkan. Yang pertama adalah anjuran untuk memuliakan anak yatim. Kemudian bagaimana kita menghargai orang-orang miskin. Dan juga di dalam surah Al-Maun itu terdapat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjaga salat kita, dan juga ada perintah untuk ikhlas dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tak ikhlas beramal ibadah kepada Allah, maka kita itu ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, fahuwa raddun. Apa dia? Ditolak, tertolak amalan-amalan kita. Itulah yang sedikit tentang pembahasan surah Al-Maun. Ada berbasis word menjawabnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditampilkan. Sedang proses. Oke, Bapak Ibu bisa melihat yang saya tampilkan ini? Bisa, Pak. Bisa? Dalam berapa menit kita menjawab tip yang pertama? B. Silakan. Yang 7. Oke, Apa? Ada, Pak. suruh. Ya, itu orang-orang. C jawabannya Pak. A. C. Putus-putus. Lihat poin, kita cek poinnya berapa. Dalam 100. waktu 3 menit 8 tadi. Jadi tadi putus-putusan surah Al-Maun ya. Terakhir, karena waktu juga kita mau habis juga. Salah satunya yang bisa kita ambil dari pelajaran surah Al-Maun ini, untuk anak yatim ya. Nah, supaya anak yatim kita itu ya tidak merasa sendirian saja, tapi juga kita ikut membantu mereka, meringankan beban mereka karena mereka tidak mempunyai orang tua. Kesimpulan, ya, kesimpulannya itu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, kemudian sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena mengharap pujian dari orang lain ataupun disebut dengan bagaimana. Silahkan diberikan refleksinya, Bu Pet. Luar biasa, Pak. Ya, Kita jadi alhamdulillah. tahu, Pak, bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian Oke. kita juga tidak boleh lalai dalam sholat, Pak. Oke. Baik, yang lain ada tanggapannya bagaimana? Nah, cukup pelajaran kita hari ini. Nah, Baik Pak. kita tutup Pak. dengan hadis. Kita baca hadis Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Coba dibaca Pak Saiful, bisa dilihat dalam 1 menit. Artinya dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak-anak yatim itu dalam surga seperti ini. Hakata kata Nabi mengangkat kedua jari Nabi, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya, yang artinya bahwa Nabi nanti bersama orang-orang yang Dengan yatim. hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Allah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.